Kita sedang hidup di saat dunia kita sudah hampir tiba ke penghujungnya. Peristiwa-peristiwa akhir zaman sudah pun kian digenapi dan telah pesat terjadi di sekeliling kita. Ramai yang berasa putus asa dan telah kehilangan pengharapan mereka. Kesan daripada masa-masa kesukaran dan pelbagai jenis permasalahan serta tekanan hidup. Ramai yang sedang mencari-cari jawaban kepada segala persoalan hidup mereka. Berita baik untuk Anda, Alkitab akan memberikan kita segala jawabannya. Marilah kita menerokai fakta-fakta menakjubkan daripada Alkitab untuk pengharapan terakhir kita pada akhir zaman ini. Sahabat yang dikasihi, satu daripada anugerah terbesar Tuhan untuk umat manusia ciptaannya adalah dengan mendirikan institusi perkawinan. Institusi ini merupakan rencana Tuhan yang begitu indah, di mana kedua-dua manusia ciptaannya, lelaki dan perempuan, akan dipersatukan di dalam ikatan perkawinan. Dan upacara kudus ini telah diberkati Tuhan sejak dari awal penciptaan dunia ini. Perkawinan ini bertujuan untuk melengkapkan pantulan, gambaran, dan rupa Tuhan yang difirmankan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Penyatuan kedua insan ini merupakan satu hubungan yang kekal dan tidak harus dipisahkan oleh sesiapapun juga. Namun demikian, sebagaimana yang mungkin sudah kita ketahui, sejak akhir-akhir ini, hampir 50% daripada perkawinan di zaman sekarang berakhir dengan perceraian. Suami atau istri akan memutuskan untuk meninggalkan pasangan yang dalam keadaan sakit hati dan mengakibatkan anak-anak mereka kehilangan pegangan hidup mereka. Janganlah biarkan perkara ini terjadi kepada kita. Kepada siapapun kita, sama ada perkawinan kita sedang tergoncang, ataupun sedang melayari nikmat kebahagiaan, ataupun bahkan ada yang masih belum berkahwin sekalipun. Berikut adalah nasihat-nasihat percuma tetapi telah terbukti efektif untuk membantu agar perkawinan kita akan berkekalan sehingga akhir hayat. Ianya berasal langsung daripada Tuhan sendiri yang telah menciptakan dan mendirikan institusi perkawinan ini. Jika kita sudah berusaha mencoba segalanya, tetapi masih tidak membuahkan hasil dan kejayaan, kenapakah kita tidak mulai mencoba firman Tuhan ini? Ikutilah kunci-kunci kepada perkawinan yang bahagia melalui pelajaran kita pada kali ini. Dan kita pasti dapat mengukuhkan rumah tangga kita. Inilah satu fakta yang begitu menakjubkan daripada Alkitab. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya ingin mengundang sahabat semua untuk berdoa bersama saya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi Tuhan kami menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kami ingin mempersembahkan tubuh kami, hati dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan di mata Tuhan. Saat ini Tuhan kami ingin membuka firman-Mu. Sekali lagi kami ingin menemukan fakta-fakta yang menakjubkan daripada firman-Mu untuk kesejahteraan hidup dan kebaikan kami semua.
Tolong kami Tuhan agar kebenaran-kebenaran yang kami temukan di dalam firman-Mu pada hari ini akan membawa kami lebih dekat kepadamu, mengubah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terutama sekali Tuhan, untuk boleh mendirikan dan memelihara dan seterusnya memperkukuhkan rumah tangga, ikatan perkawinan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami umat manusia. Tuhan, terima kasih karena mendengar doa kami. Berkati sahabat-sahabat saya yang turut belajar bersama-sama dengan saya pada kali ini. Saya doakan dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus semua kami. Amin. Kunci yang pertama, bentuklah rumah tangga kita sendiri. Firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 24 dengan jelas menyatakan formula penting dalam mendirikan rumah tangga kita. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Iya, perintah Tuhan itu sangat jelas. Pasangan yang akan mendirikan rumah tangga mereka haruslah merancang untuk meninggalkan rumah orang tua masing-masing dan mendirikan rumah tangga mereka sendiri. Bahkan sekalipun jika mereka berada dalam keadaan keuangan mereka yang sangat terhad dan mungkin menuntut agar rumah pengantin baru mereka hanya berupa sebuah rumah sewa yang mempunyai hanya satu bilik sahaja. Suami dan istri haruslah membuat keputusan bersama dalam hal-hal seperti ini terlebih dahulu. Kemudian mereka harus memberitahukan keputusan mereka itu kepada ahli keluarga masing-masing. Mereka haruslah tetap dengan pendirian mereka pada keputusan ini. Walaupun sudah pasti ada yang akan mengungkit-ungkit dan menyindir-nyindir. Ribuan kes perceraian akan dapat dihindari apabila peraturan ini dipatuhi. Kunci yang kedua, pertahankanlah kemesraan seperti semasa berpacaran dahulu. Mari kita bacakan beberapa ayat dalam Alkitab. Dalam 1 Petrus 4 ayat 8, Alkitab menyatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dan Amsal 31 ayat 28 mengatakan, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Dalam 1 Korintius 7 ayat 34 pula dicatatkan. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Dan dalam Roma 12 ayat 10 juga dinyatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Teruskanlah atau tepatnya segarkanlah kembali kasih sayang selama masa berpacaran dahulu sehinggalah sesudah upacara perkawinan. Dan tetap teruskan sampai kepada akhir hayat. Perkawinan yang berhasil tidak akan terjadi dengan sendirinya, tetapi haruslah disemai dan dipupuk dengan begitu rapi. Janganlah diperlekehkan dan diabaikan pasangan kita. Karena jika demikian setiap konflik dan permasalahan yang timbul akan pada akhirnya menghancurkan rumah tangga kita. Pertahankanlah cinta kita agar ianya tetap bertumbuh dengan sehat. Nyatakanlah dan ekspresikanlah cinta kita kepada pasangan kita. Jika tidak, maka cinta itu akan mati dan kita akan menjauh daripada satu sama lain. Kasih dan sukacita tidak dapat diperolehi dengan cara mencari dan mendapatkannya hanya untuk diri kita sendiri, melainkan dengan cara memberikannya kepada orang lain. Oleh yang demikian, luangkanlah sebanyak mungkin waktu untuk melakukan pelbagai aktiviti bersama-sama.
Jika kita inginkan satu bentuk perhubungan yang lebih padu, usahakanlah untuk melayani satu sama lain dengan penuh semangat dan kesukaan. Bersantai-santai, berkunjung ke rumah sanak saudara dan ahli keluarga, membeli belah, berjalan-jalan, makan malam bersama-sama, dan banyak lagi aktiviti-aktiviti lain yang boleh dilakukan bersama-sama. Janganlah kita abaikan perhatian-perhatian kecil, seperti mengucapkan kata-kata yang menguatkan dan mendorong, serta tindakan-tindakan kasih seperti belayan, pelukan, dan ciuman mesra. Berilah kejutan kepada satu sama lain dengan hadiah-hadiah kecil, ataupun saling bantu-membantu dalam urusan-urusan rumah tangga yang lain. Usahakanlah untuk bersaing dalam memberikan kasih sayang. Janganlah kita hanya mengharapkan keuntungan pribadi kita sahaja daripada sesebuah perkawinan itu. Tetapi apa yang penting, kongsikanlah berkat dan nikmat kebahagiaan itu bersama-sama. Ingatlah, perceraian bukanlah penghancur rumah tangga yang terbesar, tetapi karena kurangnya cinta, kasih sayang, keharmonian, dan kedamaian. Inilah penyebab-penyebab utama kenapa perceraian itu akhirnya dianggap sebagai jalan keluar. Jika diberikan kesempatan, cinta dan kasih sayang itu akan dapat mengatasi segalanya. Kunci yang ketiga, sentiasa mengingatkan bahwa Tuhanlah yang telah mempersatukan kita di dalam perkawinan ini. Yesus berkata dalam Matius 19 ayat 5 dan 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sahabat yang dikasihi, perhatikanlah tahap cinta dan kasih kita di dalam rumah tangga kita. Apakah cinta kita sudah hampir lenyap daripada rumah tangga kita? Ingatlah, iblislah yang bertanggung jawab akan hal tersebut. Dia akan menggunakan pelbagai cara untuk coba mengalihkan perhatian kita daripada Tuhan dan pasangan kita. Dia akan mendatangkan pelbagai bentuk tarikan lain yang kelihatannya lebih mempersona jika dibandingkan dengan pasangan kita sendiri. Roh Kudus Tuhan akan sanggup menuntun dan memberikan kepada kita cinta kasih yang sejati untuk dibahagikan dengan satu sama lain, sekiranya kita mengizinkannya. Janganlah pernah lupa bahwa Tuhan sendirilah yang telah mempersatukan kita di dalam perkawinan kudus ini. Dan janganlah lupa bahwa Tuhan sendirilah yang telah merestui dan memberkati kita di dalam perkawinan ini. Dan kehendaknya adalah agar suami dan istri itu akan tetap hidup bersama-sama dalam penuh kebahagiaan. Dia akan membawa sukacita dan kasih ke dalam hidup kita, sekiranya kita mematuhi dan menuruti perintah-perintahnya. Dalam Matius 19 ayat 26, Alkitab mengingatkan kita. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Janganlah pernah berputus asa. Tuhan yang telah menumbuhkan kasih di dalam hati suami dan istri itu sudah pasti akan menolong, menjaga, dan memelihara cinta dan kasih itu untuk satu sama lain. Jika kita mengizinkan dia untuk bertindak sedemikian. Kunci yang keempat, jagalah hati kita. Janganlah biarkan panca indera, nafsu, dan emosi kita menjerat kita. Tuhan amat mengambil berat akan kesejahteraan setiap rumah tangga yang didirikannya. Dia bahkan memasukkan undang-undang berumah tangga itu dalam ke-10 hukumnya. Mari kita baca dalam Keluaran 20
ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Dalam Amsal 4 ayat 23 juga dinyatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan Rasul Paulus juga menuliskan dalam Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran-pikiran yang salah pasti akan menghancurkan perkawinan kita. Iblis akan berusaha menjerat kita dengan pikiran-pikiran seperti ini. Perkawinan kami adalah satu kesilapan. Saya menyesal berkahwin dengan dia. Dia tidak akan dapat memahami diri saya. Saya tidak sanggup menerima lagi kesemuanya ini. Saya dan dia boleh bercerai pada bila-bila masa sahaja jika situasi rumah tangga kami menuntut untuk keputusan sedemikian. Saya mau pulang ke rumah ibu bapa saya sahaja. Oh, dia sedang tersenyum-senyum dengan orang itu. Mungkin dia sedang menaruh perasaan dengannya. Sahabat yang dikasihi, berhentilah daripada memikirkan dan mengandaikan pikiran-pikiran seperti ini, agar perkawinan kita tidak akan dihancurkan. Oleh kerana pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan kita akhirnya akan mengendalikan tindakan-tindakan kita. Hindarilah daripada melihat, daripada mengucapkan, daripada membaca ataupun mendengarkan hal-hal yang tidak berfaedah serta membawa kepada kenajisan atau ketidaksetiaan. Pikiran-pikiran yang tidak dikendalikan dengan bijak ibarat kereta yang dipakingkan pada gear neutral di atas jalan yang curam. Segala sesuatu boleh terjadi dan akhirnya pastilah akan mengakibatkan kehancuran. Dan kunci yang kelima, janganlah masuk tidur di malam hari dengan perasaan marah masih membara kepada pasangan kita. Mari kita bacakan ayat-ayat yang berikut. Efesus 4 ayat 26 menyatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Yakobus 5 ayat 16 juga menyatakan, kerana itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Filipi 3 ayat 13 juga ada mencatatkan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan dalam Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tetap marah terus-menerus, menyimpan rasa sakit hati sama ada besar ataupun kecil sampai berhari-hari sangatlah membahayakan. Jika tidak diatasi dengan segera, maka masalah-masalah kecil sekalipun akan menjadi semakin besar dan seterusnya menekan benak pikiran kita. Jika tidak dikendalikan dengan waras, maka cara berpikir kita yang negatif itu akan mempengaruhi seluruh hidup kita dan dinyatakan di dalam keputusan-keputusan yang terburu-buru. Inilah sebabnya Tuhan berkata bahwa kemarahan itu haruslah ditenteramkan sebelum matahari terbenam. Berjiwa besarlah untuk memaafkan kesalahannya dan untuk mengatakan dengan tulus, saya juga meminta maaf. Ingatlah, tidak ada manusia yang sempurna. Dan suami istri itu pasti ada pada pihak yang sama-sama bersalah.
Jadilah lebih matang dan akuilah kesalahan kita seandainya memang kita yang bersalah. Selain itu, berbaik-baik dengan kadar segera merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan. Dengan kekuatan luar biasa ini, pastinya ia akan membuatkan pasangan suami istri itu menjadi lebih dekat di antara satu sama lain. Tuhanlah yang telah menyarankan ini, dan ianya sudah terbukti. Sahabat yang dikasihi, banyak lagi fakta-fakta yang begitu menakjubkan yang akan dapat kita temukan di dalam firman Tuhan yang begitu luar biasa ini. Saya mengundang sahabat semua untuk teruskan bersama dengan saya dalam episode-episode yang akan datang. Saya percaya Alkitab inilah yang akan dapat memberikan kepada kita segala jawaban mengenai semua persoalan hidup yang kita sedang hadapi. Sesungguhnya Alkitab inilah satu-satunya pengharapan terakhir yang boleh kita percayai bagi mempersiapkan diri untuk menghadapi segala tentangan serta kesukaran di zaman akhir ini. Mari kita akhiri dengan doa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena firman-Mu telah berbicara sekali lagi dengan kami. Dengan jelas menegaskan kepada kami bahwa perkawinan itu merupakan institusi yang kudus. Ikatan kasih yang Engkau telah dirikan, Engkau telah restui dan Engkau telah berkati sejak dari mulanya di Taman Eden. Ketika Engkau mula-mula mencipta manusia menurut gambar dan rupa-Mu. Diciptakan Engkau laki-laki dan perempuan. Biarlah penyatuan ini akan melengkapkan, menyempurnakan gambaran-Mu yang begitu indah itu. Biarlah Engkau memberkati setiap rumah tangga kami Tuhan. Karena kami sadar dan akui segala kelemahan kami. Dan kami tahu cabaran dan segala tentangan yang kami sedang hadapi di luar, di dunia ini. Oh Tuhan, rendahkanlah hati kami. Biarlah Engkau isikan dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menuntun kami dengan segala kasih, dengan segala perasaan hormat, dengan segala perasaan yang begitu committed untuk kekal setia kepada pasangan kami masing-masing. Dan seterusnya Tuhan, untuk memperkukuhkan ikatan perkawinan yang Engkau telah berkati dan restui. Saya berdoa khusus untuk sahabat-sahabat saya yang sekarang ini sedang belajar bersama-sama dengan saya. Biarlah Engkau juga memberkati setiap rumah tangga yang mereka wakili. Biarlah nama-Mu akan terus ditinggikan. Biarlah Yesus tetap kekal menjadi keutamaan yang pertama dan di atas di dalam setiap rumah tangga kami. Kami ingin serahkan seluruh perkawinan kami, rumah tangga kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam setiap rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kami akan bertemu dalam episode yang seterusnya. Kami doakan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat semua kami. Amin. Sekiranya sahabat semua mempunyai sebarang pertanyaan, doa permohonan ataupun ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang fakta-fakta Alkitab ini, bolehlah menulis kepada kami melalui alamat email prayer@hopetv.asia. Saya juga ingin mengundang sahabat semua untuk menyaksikan program-program kerohanian, program kesehatan, kekeluargaan, pendidikan, dan banyak lagi melalui saluran TV kami di hopetv.asia. Ataupun melayari laman Facebook di Hope Channel Asia Tenggara. Semoga Tuhan memberkati dan semoga kita bertemu lagi.